Happy Learning in Aurika. Subscribe dan like channel ini untuk terus mengikuti tips parenting dan tips menarik yang lainnya. Seperti saya sampaikan sebelumnya, mengapa dari keluarga? Karena keluarga adalah tempat di mana anak-anak kita berada. Di sekolah mungkin hanya pagi sampai siang. Kalau di usia TK mungkin dari jam 7 sampai jam 11. Hanya berapa itu. Nah, setelah itu anak-anak kita kemana? Anak-anak kita kembali lagi ke keluarga, yaitu kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Apalagi sekarang ini di masa pandemi, anak-anak lebih sering berada di rumah, bahkan 24 jam bersama kita, bersama orang-orang di rumah. Nah, untuk menanamkan moral dan juga agama kepada anak-anak, saya akan membahas sedikit mengenai perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini disampaikan oleh ahli dari Piaget, yaitu di usia 0 sampai 2 tahun, anak-anak membutuhkan pengalaman fisik. Jadi perkembangan kognitifnya didapatkan lebih banyak dari pengalaman fisik. Kemudian di usia 2 sampai 7 yang akan kita bahas kali ini, anak-anak di usia 2 sampai 7 perkembangan kognitifnya lebih mengarah ke pengalaman konkret. Dan di usia 7 sampai 11 yaitu anak-anak lebih mengalami kesadaran dalam bertindak, yaitu ketika anak-anak sedang mengalami suatu masalah, mereka lebih tahu harus apa kira-kira ketika mereka sedang ada masalah dengan temannya, apakah mereka harus minta maaf atau bagaimana, itu mereka sudah lebih tahu. Kemudian di usia 11 sampai 15 perkembangan kognitif anak-anak kita sudah sampai bisa ke menalar. Nah, di sini jangan sampai kita melewatkan mulai dari usia 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 11, 11 sampai 15. Kita sebagai orang tua jangan sampai luput dalam mengamati perkembangan anak-anak kita. Oke, baik. Di samping perkembangan kognitif ini, saya akan memadukan dengan teori behavior atau perilaku. Nah, di sini saya mengambil dari Skinner, di mana perkembangan anak-anak kita dari adanya perkembangan kognitif yang secara alami mereka jalani, mereka alami. Kemudian di sini juga ada faktor dukungan dari luar, dari lingkungan. Nah, yang biru-biru ini adalah faktor yang mempengaruhi mereka. Itu akan lebih banyak. Dan di sini saya akan spesifikkan, Bapak Ibu. Nah, kita sudah memiliki faktor bawaan dan kita juga mengalami pengalaman-pengalaman dari lingkungan, entah itu lingkungan masyarakat, entah itu lingkungan sosial, entah itu lingkungan di mana kita mengaktualisasikan diri, itu kita dapatkan. Jadi dua hal ini akan saling berhubungan. Nah, kemudian bagaimana peran bawaan dan lingkungan? Kalau kita padankan dengan sebelumnya dari Skinner, nah ini yang lebih mempengaruhi moral serta agamanya. Selain kita sudah memiliki faktor bawaan, misalnya seseorang itu ayahnya sudah penyabar, dan ada juga anak-anak yang kadang ikut penyabar seperti orang tuanya. Nah, kemudian bagaimana faktor lingkungan ini sangat menentukan sekali, bagaimana faktor lingkungan itu mendukung sifat sabar yang sudah dimiliki anak. Nah, apabila di lingkungan ini kemudian terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai, nah itu bisa saja mengubah banyak atau sedikit. Nah, dalam perilaku, dalam behavior ini, kita secara tidak sadar atau secara tidak langsung pasti akan melakukan istilah-istilah yang ada di slide yang saya bagikan. Seperti stimulus. Saya yakin Bapak Ibu pasti memberikan stimulus atau rangsangan kepada anak-anak. Saya yakin sekali. Entah itu bagaimana bentuknya, saya yakin. Nah, kemudian respon. Anak-anak kita pasti akan merespon dari rangsangan yang telah kita berikan. Maksudnya rangsangan ini bagaimana? Di usia 2 sampai 7 telah saya sampaikan bahwa di situ waktunya anak-anak mengalami pengalaman yang konkret. Nah, mungkin saja saat anak melakukan suatu hal yang menurut dia hebat, lalu kita memujinya. Nah, kemudian kegiatan itu merupakan stimulus yang kita berikan, kemudian respon di mana kita sudah memberikan pujian, itu masuk ke reward atau mungkin reinforcement plus di situ, karena akan memperkuat perilakunya, dia akan merasa bahagia. Oh, ternyata
Mamaku senang ya kalau aku bisa menggambar ini. Nah, itu akan secara tidak langsung memunculkan sikap keberaniannya. Nah, kemudian kita juga secara tidak sadar akan memberikan reward kepada anak, entah itu pujian, entah itu hadiah, ya kan? Dan mungkin kita juga akan memberikan punishment atau hukuman. Nah, reward ini tentu fungsinya yang kita inginkan adalah anak-anak menghasilkan apa namanya perilaku atau menghasilkan respon yang kita inginkan, yaitu respon yang baik tentunya. Sedangkan punishment ini mungkin kita berikan jika kita menginginkan, oh dia melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tidak sesuai, sehingga kita memberikan punishment. Nah, punishment ini bisa juga seperti reinforcement negatif, yaitu di mana fungsinya penguat ini untuk memperkuat perilaku. Nah, jadi memperkuat perilaku ini ada dua. Ada yang memperkuat perilaku secara positif, yaitu respon anak itu baik, kita anggap baik. Dan yang negatif di situ responnya yang malah sebaliknya. Kita kira itu bagus, tetapi ternyata malah menimbulkan respon yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, lalu mana yang harus kita pilih? Kita sebagai orang tua harus benar-benar pandai memilih mana ya yang harus diberikan. Apakah anakku ketika melakukan kesalahan secara mungkin dia apa namanya bohong atau apa, apakah kita langsung memberikan hukuman seperti itu? Kita langsung memukulnya? Nah, bagaimana? Di sini saya mengambil sedikit penelitian dari jurnal. Nah, di sini hukuman fisik yang dilakukan orang tua itu dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Itu bisa menghasilkan stres, menghasilkan depresi, atau bahkan menurunkan rasa kepercayaan diri anak. Atau mungkin malu. Sadar atau tidak sadar, kita pasti pernah, misalnya anak melakukan kesalahan di tempat ramai, kemudian secara tidak sadar kita langsung menegur mereka, ya kan? Nah, mungkin apa yang kita lakukan itu kita rasa benar, tetapi kita perlu melihat apakah yang kita lakukan ini ketika menegur anak-anak di depan orang banyak, anak-anak itu merasa malu atau sebaliknya. Nah, jika anak-anak kita merasa malu, maka kita sebagai orang tua, kita harus bisa mengintrospeksi. Oh iya ya, ternyata anakku akan jadi seperti ini. Berarti lain kali jika mereka melakukan kesalahan, kita bisa melakukan memberitahu tanpa adanya orang banyak. Nah, berikutnya. Kita sebagai orang tua pasti ingin membentuk nilai-nilai yang baik. Sekolah sudah memiliki kurikulum tersendiri untuk membentuk, menilai juga perilaku-perilaku anak-anak yang baik. Tetapi tidak hanya bisa di sekolah saja, itu tugas yang harus dilanjutkan para orang tua di rumah. Apabila kita para guru sudah memberikan penilaian, oh kita mengajarkan, nak, kalian harus jujur seperti ini, tentunya dengan contoh-contoh yang konkret saat di kelas. Tetapi apabila tidak dilanjutkan orang tua di rumah, maka sama saja karena anak-anak aktivitasnya lebih banyak di rumah, lebih banyak di keluarga. Dan saya garis bawahi di sini keluarga bukan hanya ibu, bukan hanya ayah, tetapi semua yang ada di rumah. Entah itu kakeknya, entah neneknya, bibiknya, pamannya, itu sangat berpengaruh. Nah, kenapa kok berpengaruh? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nilai-nilai yang baik. Apa saja nilai-nilai yang baik? Nilai-nilai yang baik ini saya rangkum ke dalam beberapa slide supaya bisa membatasi pembahasan kita kali ini. Yang pertama di sini saya akan membahas menanamkan kejujuran. Tentu kita sebagai orang tua sangat ingin anak kita menjadi jujur, ya kan? Pemimpin juga harus jujur, semuanya harus jujur. Kejujuran adalah hal yang harus kita tanamkan. Mengapa? Karena anak-anak kita adalah penerus dari kita semua. Lalu bagaimana caranya menanamkan kejujuran? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, coba kita introspeksi sendiri, termasuk saya. Apakah kita sudah jujur di depan anak-anak? Saya yakin kita pasti sering kalau meminta anak-anak untuk berkata jujur. Saya yakin itu. Tapi terkadang bahkan kita sendiri itu terkadang malah mencontohkan yang sebaliknya. Kembali lagi ke perkembangan kognitif anak di usia 2-7 tahun, mereka
mengalami pengalaman yang konkret. Mereka membutuhkan pengalaman yang konkret. Kita hanya bilang, "Nak, kamu harus jujur ya. Kalau kamu menjatuhkan barang atau kamu menghilangkan barang, kamu harus bilang ke mama." Itu hanya perkataan saja. Tetapi secara praktek, ternyata Bapak Ibu secara tidak langsung tidak jujur. Misalnya seperti ini, ada tamu yang tidak ingin kita temui. Kemudian kita berpesan kepada anak-anak kita, "Nak, bilang ya, mama tidak di rumah." Nah, apakah kita sering melakukan itu? Jika iya, maka harus segera dikurangi. Karena kenapa? Anak-anak kita melihat contoh dari kita. Nah, anak-anak sudah memiliki bawaan dan lingkungan sangat mempengaruhi kemudian perkembangan anak melalui pengalaman konkretnya. Nah, jadi pengalaman itu mereka kan secara tidak langsung menanamkan, oh, jadi boleh ya kalau misalnya berbohong. Nah, seperti itu. Jadi kita harus introspeksi diri sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin contoh-contoh lain yang sering kita tidak sadar, misalnya mungkin Bapak Ibu diberikan uang belanja oleh papanya atau ayahnya. Kemudian ternyata masih sisa. Waktu ditanyain sama papanya, di situ ada anak-anak kita, "Ma, tadi uang belanjanya kembali apa enggak?" Ya, naluriah ya, sebagai wanita, sebagai istri, pastinya, "Oh enggak Pak, padahal ada dan sedang kita simpan." Nah, anak-anak kita tahu karena ikut belanja misalnya, "Oh, tadi loh ada kembaliannya, tapi mama bilangnya enggak ada." Nah, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Apabila ada anak-anak di dekat kita, maka kita benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang baik, yang bisa dilaksanakan oleh anak-anak, tetapi malah kita sendiri yang memberikan contoh yang kurang baik. Baik, selanjutnya, menanamkan kebaikan melalui perbuatan baik. Di sini sebagai contoh mungkin kita bisa berbagi, ada gambar berbagi ya kan? Ada dua anak yang saling berebut. Terkadang secara tidak langsung atau tidak sadar, orang tua, entah itu ayahnya, entah ibunya, kakeknya, apabila ada dua anak yang berebut, maka akan membela salah satunya. Nah, sebagai orang tua kita harus lebih bijak memberikan pengalaman yang konkret. Kembali lagi, kita bisa memberikan pengertian. Kita berbagi ya nak, bergantian. Nah, bergantian itu sangat penting untuk diajarkan. Kenapa? Karena selain pengalaman konkret, di masa ini anak-anak juga memiliki ego yang tinggi, rasa kepemilikan yang tinggi. Kita harus memberikan pengertian. Selain itu, kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita untuk menanamkan perbuatan baik melalui kegiatan berbagi. Berbagi itu bisa apa saja, tidak dibatasi. Di sini saya mengutip, kita bisa berbagi menggunakan uang, menggunakan pakaian, makanan, atau bahkan ada sebuah cerita di mana kita bisa berbagi dengan separuh kurma. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak, meskipun itu hal yang kecil, kita bisa menanamkan berbagi. Jadi tidak perlu dimulai dengan hal yang besar Bapak Ibu. Hal yang kecil saja, mainan yang dimiliki anaknya, berbagi kepada kakak, itu sangat bisa dilakukan. Berbagi dengan temannya itu sangat bisa dilakukan. Mungkin tidak berbagi, tapi bergantian itu bisa. Karena bisa membangun rasa sosial anak, bergantian anak. Nah, selain mengembangkan nilai moral yang baik, itu juga bisa bermanfaat dalam lingkungan sosialnya. Karena ketika nanti mereka sudah dewasa, mereka akan bertemu dengan banyak orang dan itu akan sangat berperan sekali. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyatukan pikiran. Maksudnya di rumah misalnya ada ayah sama ibu. Nah, jadi harus saling match melakukan persetujuan. Oh, kita maunya anak kita seperti ini. Nah, sehingga nanti di antara keduanya tidak ada perselisihan, jadi tidak ada pembelaan. Kita lanjutkan nanti. Nah, di sini kemudian ada cara mengajarkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik disebut juga dengan budi pekerti. Akhlak yang baik, saya yakin semua agama, karena sebelumnya menanamkan moral dan agama yang baik, semua agama saya yakin akan mengajarkan hal yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan hal yang tidak baik, saya yakin itu. Namun tergantung kita lagi kepada para orang tua, apakah kita sudah melakukannya dengan maksimal. Nah, apabila dirasa, aduh iya ya gimana ya caranya,
supaya aku bisa menanamkan moral yang baik kepada anakku seperti ini. Nah, Bapak Ibu mau tidak mau harus belajar lagi. Kenapa kok harus belajar lagi? Ya karena anak kita akan selalu bertumbuh. Kita memang pernah menjadi anak-anak, tetapi kita belum pernah mengalaminya, ya kan? Kita harus selalu belajar. Belajar bagaimana ya caranya untuk mendidik anakku yang suka marah. Bagaimana ya mendidik anakku supaya dia tidak ceroboh. Karena anak-anak tentu tidak lepas dari kata ceroboh. Mungkin ada juga yang ceroboh, misalnya dia lupa meletakkan barangnya, ditaruh mana. Kemudian kita malah marah-marah kepada anak-anak kita. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada juga yang tidak. Nah, apabila kita marah, sekali lagi, coba pikirkan ulang, apakah sudah benar respon yang saya berikan kepada anak? Nah, karena kita ingin menghasilkan perilaku yang baik kepada anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian ketika kita memarahi mereka, kembali lagi ke penelitian sebelumnya, itu bisa menurunkan kepercayaan atau keberanian diri anak. Karena kita marah, sehingga mungkin dia akan merasa takut. Karena dia merasa takut, akhirnya bisa saja dia berbohong supaya tidak dimarahi mamaku. Nah, kita harus benar-benar mengerti anak-anak kita. Bagaimana ya jika saya memberikan respon yang seperti ini? Apakah nanti anak saya akan merasa minder atau dia akan merasa takut? Nah, itu harus kita ketahui. Jadi memahami anak sangatlah penting. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus dekat dengan anak. Kita harus selalu berinteraksi, mengerti dia. Karena anak-anak itu tidak hanya butuh kita belikan makanan, tidak hanya butuh kita belikan mainan, tapi mereka juga butuh kasih sayang. Mereka juga butuh waktu yang berkualitas dengan kita. Karena itu waktu yang berkualitas itu adalah salah satu waktu yang sangat penting untuk kita memahami anak-anak kita. Nah, jika Bapak Ibu sibuk bekerja, bagaimana untuk memahami anak-anakku ini? Sempatkanlah waktu sedikit saja di mana Bapak Ibu bisa berinteraksi, bisa memahami, bisa melihat anak-anak Bapak Ibu ini seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada bagaimana jika ada dua pengasuhan yang bertolak belakang. Saya sudah sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu harus membuat persetujuan. Misalnya di rumah ada ayah dan ibu. Artinya tidak boleh ada pengasuhan yang berbeda di sini. Misal yang sebagai contoh yang konkret saja. Sekarang anak-anak lebih banyak memegang handphone. Ya. Nah, jika handphonenya diambil, anak-anak kita akan marah. Di sini mama dan papa harus kompak. Misalnya mengatur waktu. Kamu boleh main handphone kalau kamu sudah belajar, kalau kamu sudah mengerjakan tugas. Kalau kamu sudah misalnya jam 3 sore, kamu baru boleh main handphone. Itu harus disetujui. Apabila sama mamanya tidak boleh, kemudian sama papanya boleh, oh ini akan terjadi ketidakseimbangan. Dia akan mikir, oh ya sudah kalau gitu aku ke papa aja, pasti boleh sama papa. Nah, akhirnya di situ akan timbul kerancuan kepada si anak, perkembangan kognitifnya, karena dia pengalaman konkret, dia akan merasa nyaman, dia merasa bahwa reinforcement, penguatan yang didapatkan dari papanya lebih menyenangkan. Nah, timbullah dia akhirnya, ya sudah aku ke papa aja, karena ke mama itu nggak enak, aku nggak boleh main HP. Sehingga kita memang benar-benar harus melakukan diskusi dengan ayahnya. Kalau di rumah ada kakek neneknya, maka kita juga harus memberikan pengertian supaya tidak ada perbedaan. Jika di rumah ada bibi dan pamannya, kita juga harus memberikan pengertian. Tetapi kalau tidak bisa, bagaimana? Kita kan tidak bisa memaksa orang lain ya untuk mengikuti kita. Nah, itu kita bisa ambil waktu tersendiri. Seperti yang telah saya sampaikan, kita harus membuat quality time, waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Kita bisalah masuk ke situ. Mungkin di saat anak sebelum tidur kita sampaikan, nah,
jika kamu seperti ini, maka nanti kamu akan begini. Kita berikan pengertian dengan apa namanya baik. Tidak sebisa mungkin jangan marah-marah, karena mungkin nanti anak itu akan tertanam, aduh nanti mamaku marah. Karena tidak semua anak kita bisa menerima kemarahan. Maksudnya marah itu bisa ditafsirkan akan membangun apa namanya kepribadian yang negatif, atau mungkin bahkan membangun dia menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu kembali lagi kita sebagai orang tua harus benar-benar memahami anak kita. Nah, kemudian yang terakhir, gimana ya Bapak, gimana ya Bu kalau misalnya anak saya itu loh nggak paham kalau dijelaskan secara lisan, gimana dong saya memberi pengertian kepada anak-anak saya? Gimana kalau dia meminta, misalnya saya sedang bekerja, kemudian akhirnya dia merengek, dia marah, dan akhirnya membanting, misalnya mengganggu saya ketika saya di laptop diketik-ketik. Nah, bagaimana jika seperti itu? Kembali lagi, anak-anak membutuhkan hal yang konkret. Bapak Ibu bisa memberikan gambar, bisa memberikan notis. Gambar itu bisa gambar yang asli, atau mungkin jika anak-anak kita sudah tahu waktu, angka, kita bisa memberikannya dengan jam. Nah, kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang konkret. Jadi, mungkin saja tidak semua anak-anak mengerti dengan bahasa yang kita berikan. Karena setiap anak itu berbeda, setiap anak itu istimewa. Ada yang cukup diberitahu, dia mengerti. Maka alhamdulillah kita sebagai orang tuanya. Ada yang kita sudah jelaskan panjang lebar, kita sudah marah-marah, tetapi anak kita tetap saja. Nah, mungkin kita harus introspeksi diri. Apa cara yang aku gunakan ini sudah benar ya? Nah, jika belum, maka kita trial and error. Kita coba seperti ini, ternyata anak kita tidak berubah. Kita coba lagi cara yang lain. Oh, ternyata juga tidak bisa. Berarti harus ada cara yang lain. Sampai menemukan bahwa anak-anak itu akan menjadi pribadi yang baik. Tentu kita sangat ingin dengan pribadi yang baik. Jangan sebaliknya, kita merasa capek, kita merasa lelah, akhirnya, nak kamu ke sana, oh, mama lagi kerja. Nah, itu terkadang kita secara tidak langsung bisa saja mengucapkan hal seperti itu. Padahal di usia anak-anak kita itu sangat dianjurkan untuk menyayangi anak-anak. Pernah saya mendapat suatu cerita di mana misalnya ini kita lagi sholat ya, ada anak-anak yang ikut. Nah, terkadang kita marahin kalau mereka rame ya kan. Nah, mungkin itu kita bisa kita ubah nih, kita dudukan mereka di samping kita, kemudian kita ajak mereka berdoa, kemudian kalau kita sudah selesai maka kita bisa memberikan pengertian. Nah, kalau sholat itu, kalau sedang beribadah itu kita harus tenang. Nah, misalnya dengan gitu, gunakan bahasa yang sederhana yang dipahami oleh anak-anak kita. Jika tidak paham, Bu, gimana? Ya, kita bisa menggunakan hal yang konkret, kita bisa menggunakan gambar, kita bisa menggunakan contoh. Mungkin kita bisa mencarikan cerita, gambar di situ, kemudian atau mungkin kita bisa memberikan tontonan yang baik jika anak-anak kita sudah mengerti. Nah, berikutnya mengajarkan etika, moral, tanggung jawab, dan menunjukkan benar atau salah. Mengapa tanggung jawab? Anak-anak kita kan masih kecil, nggak masalah lah kalau tidak tanggung jawab. Jangan salah Bapak Ibu, tanggung jawab itu harus ditanamkan sejak anak-anak kita berusia masih dini. Kenapa? Karena itu akan tertanam otomatis kepada dia. Misalnya saja di usia 3 tahun nih, nah itu kan lagi aktif-aktifnya ya anak kita. Di usia 3 tahun dia aktif sekali, kemudian secara tidak langsung dia lari, dia menabrak air. Bagaimana respon Bapak Ibu biasanya? Apakah marah, ataukah membentak, atau mungkin memukul, atau mungkin langsung, ayo nak kamu diambil ini lapnya dilap. Kita bisa ketika dia menumpahkan air, kita bisa bilang, oh airnya tumpah ya, lain kali jalannya pelan-pelan ya. Kemudian kita ajarkanlah dia bertanggung jawab. Maaf ya. Mengelap air yang basah, dilap, kita bantu. Apabila anak-anak kita menolak,
Karena itu kan hal yang tidak menyenangkan ya bagi dia. Kita bisa ikut membantu. Bapak Ibu jangan lelah untuk membantunya karena kembali lagi anak-anak itu membutuhkan hal yang konkret. Kalau kita hanya menyuruh, ayo dielap, tapi ayahnya atau ibunya di sana, anaknya hanya disuruh ngelap. Di usia segitu, ya mungkin dia entah itu benar-benar dia mengelap atau tidak, atau mungkin dia sudah langsung kabur. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Nah, kemudian untuk moral di sini kita harus memperhatikan juga bagaimana keluarga kita memiliki kultur atau budaya. Karena saya yakin setiap keluarga memiliki kultur yang berbeda. Misalnya ada keluarga yang di mana mereka harus saliman atau bersalaman kepada orang yang lebih tua, di mana ada keluarga yang menganggap bahwa itu tidak seperti itu adalah hal biasa, yang penting kamu berkatanya yang sopan. Nah, itu bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan kebijakan keluarga masing-masing. Nah, tetapi untuk itu kebijakan keluarga masing-masing ini juga harus dilihat apakah sudah sesuai maksudnya, apakah sudah sesuai dengan norma nilai masyarakat yang berlaku, apakah sudah sesuai dengan nilai norma kebudayaan kita tentunya, apakah sudah sesuai dengan nilai moral agama yang kita anut. Seperti itu, kita harus menyesuaikan juga. Kemudian jika gimana ya, tapi saya tidak tahu ini seharusnya yang benar bagaimana. Nah, Bapak Ibu bisa belajar kembali, artinya Bapak Ibu harus belajar kembali. Kita bisa membaca buku mengenai cara mendidik anak-anak kita yang baik seperti apa. Kalau ada orang yang lebih tahu, maka jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada orang yang lebih tahu. Bapak Ibu bisa sharing kepada para orang tua lain. Karena mungkin saja ada perbedaan respon, ada perbedaan tindakan, perbedaan stimulasi dari orang lain, dan itu cocok untuk anak-anak kita. Maka silakan, tidak masalah. Kemudian ini yang kedua, kita harus mengajarkan norma yang berlaku di setiap masyarakat. Nah, misalnya nih kita tentu Indonesia banyak sekali ya sukunya, ada yang dari Madura, ada yang dari Banjar, ada yang dari Padang, Jawa. Nah, setiap suku ini pasti memiliki perbedaan yang berbeda, nilai masyarakat yang berbeda. Nah, jika ada peribahasa, di mana bijak disitulah langit dijinjing, di mana kita berada maka disitulah kita mengikuti nilai aturannya. Nah, itu kita perlu tanamkan kepada anak. Bagaimana cara menanamkannya? Kita berikan contoh secara nyata. Nah, saya tanyakan kembali kepada Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu ini sudah memberikan contoh yang nyata kepada anak-anak, ataukah hanya teks lisan saja? Nah. Oke, berikutnya. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya, mungkin ada keluarga yang harus bersalaman kepada orang yang lebih tua. Mungkin ada yang adab makannya. Ini juga merupakan harus pakai sendok dengan tangan kanan, seperti itu. Harus cuci tangan terlebih dahulu, itu perlu diajarkan kepada anak-anak. Berikutnya, mengenalkan agama dan ibadah. Bapak Ibu, jangan pernah khawatir mengajak anak-anak untuk beribadah di tempat ibadah. Aduh, nanti anak saya rame gimana? Memang, nah nanti kita bisa mengajarkan anak-anak kita dengan seperti itu. Anak-anak kan bisa melihat, oh ternyata jika seperti ini aku harus meniru ayah dan mamaku. Kalau beribadah di tempat umumku harus diam. Nah, mungkin tidak akan secara langsung, tetapi secara perlahan, seiring berkembangnya waktu, itu anak-anak bisa mempelajarinya. Karena mereka secara alami mengalami perkembangan secara kognitifnya. Mereka sudah mendapatkan stimulasi, mereka mendapatkan penyimpanan secara memorial. Kemudian mereka mendapatkan pengalamannya secara konkret. Nah, kemudian di tahap selanjutnya mereka akan bisa menalar, mereka akan bisa menentukannya sendiri.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk mengajak anak-anak kita ke tempat ibadah. Nah, kalau misalnya tempat ibadahnya ada yang ditulisi tidak boleh membawa anak-anak, bagaimana? Kita bisa mencari tempat lain yang diperbolehkan untuk membawa anak-anak. Atau kita bisa mengajarkannya di rumah. Nah, jadi di rumah misalnya kalau saya nih, beribadah 5 waktu. Nah, ajarkan anak-anak untuk beribadah 5 waktu. Aduh, nggak apa-apa, anak saya masih kecil. Oh, justru masih kecil itu, Bapak Ibu harus menanamkannya. Karena dengan pengalaman konkret itu, maka dia akan memprosesnya. Kemudian setelah dia dewasa, dia akan secara tidak langsung bisa memahami itu. Oke. Nah, berikutnya, membangun sopan santun dan juga keberanian anak. Apa ya yang kita lakukan jika anak-anak kita merasa takut dalam melakukan suatu hal? Ada orang tua yang kadang merasa halang, nggak usah wes nanti repot anakku nangis, nggak usah biarin aja. Ada yang kadang seperti itu. Terus kadang ada yang mendukung. Nah, apabila anak kita merasa tidak berani, kita berikan support kepada anak-anak. Aduh, ma, aku nggak berani, aku tuh takut. Maka temanilah dia. Memang kita akan repot, memang. Tapi ya mau bagaimana lagi, Bapak Ibu inginkan anak-anak kita berkembang dengan baik, nilai moralnya, agamanya baik, mereka memiliki keberanian di mana itu bekal yang harus mereka dapatkan ketika mereka berada di masyarakat. Kita harus mengajarkan kesopanan dan kesantunan dengan kepada orang tua, kepada orang lain, misalnya tidak memotong saat orang tua sedang berbicara, itu perlu kita tanamkan. Terkadang ada, ya sudah, aku membebaskan anakku untuk melakukan apapun karena itu eksplorasi. Tetapi kita harus koreksi, apakah itu hal yang benar yang dilakukan anak-anak kita. Nah, jika memang ada yang harus diluruskan, maka Bapak Ibu harus meluruskannya. Tidak hanya membiarkan dia bereksplorasi, tetapi ketika di saat ada waktu untuk menjelaskan, ada waktu yang berkualitas, ada quality time yang seperti saya katakan tadi, maka sampaikanlah kepada anak. Sampaikan, baik secara lisan, baik memberikan contoh nyata melalui gambar, contoh atau yang lainnya. Sampaikan hal yang benar itu seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. 2 menit lagi jam 10 ya Bapak ya. Kita sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Yohanan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Widya. Materi yang sangat padat sudah disampaikan oleh Bunda Widya gitu ya, dengan secara cepat. Karena mengingat waktu juga sangat terbatas, hanya 1 jam begitu. Nah, kita buka 2 pertanyaan aja ya, karena mengingat waktu juga. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic. Oh ya Bapak, mungkin kita bisa sharing juga, misalnya ada orang tua yang mengalami seperti ini, kemudian ada orang tua yang memiliki solusi, kita silakan, nggak apa-apa, open mic atau mungkin bisa chat ya Pak ya, ini kita bantu membacakan. Oke, ini ada Ibu Intan, sudah open mic, Ibu Intan. Ini Pak, Abidah Nur Zahra. Oh ya, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mama Abidah Nur. Alhamdulillah anak saya dengan gangguan pendengaran bisa hafal surat pendek dengan cara membaca dan mendengar. Salat juga sudah istiqomah 5 waktu. Oh, ini share ya, share dari Mama Abidah. Luar biasa. Pasti saya yakin ini juga tidak serta-merta tiba-tiba anak-anak kemudian langsung bisa hafal Quran, bisa hafal ayat-ayat pendek, dan sholatnya juga sudah istiqomah 5 waktu. Tapi pasti karena orang tuanya selalu memberi contoh dengan baik gitu ya. Nah, boleh kalau Mama Abidah berkenan bisa sharing deh, bagaimana sih kok bisa membuat Ananda bisa hafal surat pendek, kemudian sholatnya juga istiqomah 5 waktu. Boleh Mama Abidah, boleh cerita? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mama. Perkenalkan, nama saya Siska, saya mamanya Abida. Oh Mama. Dengan anak gangguan pendengaran. Dia setiap harinya itu ngaji, ikut ngaji di kampung-kampung biasa, bukan TPA. Dan dia itu anaknya itu juga tekun. Dulu sering FVT itu di rumah sakit, juga saya ajari juga di rumah. Dan mungkin juga di rumah kita sekeluarga melakukan ngaji juga, sholat juga. Jadi dia itu mencontoh, awalnya itu hanya mencontoh, terus dia ingin belajar gimana doa-doanya. Nah, dengan doa-doanya itu dia bisa sering-sering membaca dari Al-Quran dan juga buku panduan doa juga. Ya, betul kan. Jadi bukan sebentar juga, belajarnya sangat lama. Ya, ya, emang tidak ada yang istilahnya instan ya, Mama. Ini Mama Siska. Pasti semua butuh proses, butuh kita sebagai orang tua harus sabar mendampingi, dan itulah memang suka dukanya kita sebagai orang tua. Pasti ada duka-duka di awal dan di akhir kita akan pasti menerima sukanya, karena ternyata meskipun anak saya dengan gangguan pendengaran, anak saya juga bisa hafal ayat pendek. Anak saya sudah sholatnya istiqomah 5 waktu. Dan ini pasti juga karena orang tua yang selalu memberikan contoh dengan baik, seperti yang sudah disampaikan Bunda Widya. Ada lagi yang mau share lagi yang lain? Satu orang lagi, karena mengingat waktu. Mama siapa nih mau sharing? Ada yang mau sharing lagi? Ya, kalau saya boleh menambahkan sedikit, memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Widya tadi ya. Memang kalau kita mengenal anak-anak zaman dahulu, atau kita membandingkan dengan kita sendiri ya, pada waktu masih anak-anak dulu, ketika orang tua menegakkan kedisiplinan pada kita, pasti dengan sifatnya kekerasan gitu ya. Ada ancaman, ada kekerasan. Itu zaman dahulu gitu ya. Nah, kalau di zaman saat ini kita melakukan itu mungkin sudah tidak tepat lagi ya Bunda Widya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Widya tadi, yang terpenting saat ini adalah contoh, dan contoh yang dilakukan oleh orang tua, baik itu dalam satu bentuk perilaku maupun dalam bentuk perkataan. Itu tentunya. Saya rasa materi yang disampaikan Bunda Widya tadi sudah sangat jelas, sangat lengkap, dan sangat konkret. Dan mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:04. Terima kasih banyak untuk atensi dari Bapak Ibu sekalian, dan semoga tidak bosan-bosan untuk mengikuti parenting online yang diadakan oleh Yayasan Aurika. Nah, tentunya ini akan berlaku setiap 1 bulan sekali, insya Allah. Kalau tidak di minggu kedua, ya di Sabtu kedua atau di Sabtu ketiga. Biasanya kita laksanakan di Sabtu kedua atau Sabtu ketiga. Itu. Nah, kami selalu berharap nanti Bapak Ibu akan selalu bisa pantau di IG kami atau di Facebook kami. Kita akan selalu share di sana kapan kami akan mengadakan parenting online yang berikutnya. Insya Allah di sesi-sesi berikutnya kita akan lebih banyak belajar lagi bagaimana kita membersamai anak-anak kita di masa pandemi ini dengan berbagai hal. Ya, mulai bagaimana belajar berhitung, bagaimana belajar membaca atau literasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar bersama bunda-bunda yang lain maupun pakar-pakar yang insya Allah kita juga akan hadirkan di tengah-tengah kita.